Halo teman-teman Gerakan Pemuda Eklesia, apa kabarnya? Semoga tetap fit, tetap semangat. Walaupun mungkin sudah ada yang mulai nyaman berbicara pada dinding kamar, seperti kata Ceylon Seven, ya. Dan ada yang mulai bosan, bingung, dan lain sebagainya. Nah, saya akan berbagi cerita, berbagi perenungan bersama. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian atau men-sharingkannya bagi teman-teman sekalian. Kira-kira begini. Mungkin beberapa di antara kita sekarang mulai lelah dan tertekan oleh berbagai berita di media yang dibaca, ditonton, didengar, yang terkesan begitu menakutkan dan sepertinya membuat hidup ini kayaknya penuh dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Beberapa di antara kita mungkin mulai lelah berusaha untuk tidak panik dan pada akhirnya ya pasrah saja, yang terjadi ya terjadilah. Dan beberapa di antara kita mungkin mulai gelisah karena bingung memikirkan bagaimana membayar cicilan, membayar sewa ini itu, membayar kontrakan, karena pemasukan pada akhirnya tidak tetap ataupun berhenti sama sekali, sedangkan pengeluaran tetap berjalan, bahkan mungkin bertambah untuk membiayai kebutuhan lainnya. Beberapa di antara kita mungkin mulai lelah menghibur diri sendiri, menghibur keluarga, menghibur saudara, ataupun menghibur pacar yang mulai bosan dan bete di rumah aja, mulai bingung, udah suntuk nih, udah stuck di rumah aja. Dan beberapa di antara kita mungkin merasa khawatir karena harus tetap bekerja di luar rumah, berbagai macam pekerjaan yang bisa saja mengancam nyawanya. Dia harus keluar rumah dan beraktivitas sekian jam di luar rumah, bertemu dengan orang, melakukan ini itu dan lain sebagainya. Dan mari menyadari juga beberapa di antara kita mungkin justru kondisi kesehatan fisik dan mentalnya semakin buruk karena situasi pandemik ini. Kita tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang mengalami berbagai pergumulan, entahkah itu kesehatan fisik dan mentalnya sebelum situasi pandemik saat ini, dan itu justru bertambah buruk karena situasi pandemik saat ini. Dan beberapa dari kita mungkin mulai lelah karena kesepian, tidak tahu harus berbicara kepada siapa, tidak tahu harus sharing kepada siapa, dan tidak ada pula yang menyapa dan memperhatikan, dan merasa bahwa hidup ini dipenuhi dengan kesendirian, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dan lain sebagainya. Dan beberapa dari kita mungkin mulai lelah menunggu kapan sih situasi pandemik ini akan berakhir dan saya dapat menjalani hidup ini sebagaimana biasanya. Saya bisa nongkrong dengan teman-teman saya bisa ngopi bareng, saya bisa makan bareng, saya bisa jalan-jalan bareng dengan teman-teman saya. Dan beberapa dari kita mungkin mulai lelah mencoba menganggap bahwa semua ini akan baik-baik saja, semua ini akan berlalu, dan mulai lelah berpikir bahwa situasi ini pasti akan berakhir. Dan mari mengingat juga bahwa saat ini hidup terasa begitu menegangkan, dan pada saat yang sama hidup terasa begitu membingungkan. Saya menyadari dan saya juga mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa sebenarnya tidak ada satupun di antara kita tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan dan pasti bisa kita lakukan. Mintalah kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Mintalah kepada Tuhan setiap hari agar kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, untuk menjalani keseharian kita. Ingat, mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah hari ini kekuatan dari Tuhan. Dan bila kita benar-benar meluangkan waktu untuk itu, untuk meminta kekuatan dari Tuhan, di situ sebenarnya kita percaya dan meyakini bahwa ada harapan untuk hari esok.
bahwa ada harapan akan hari esok. Mari mengingat dalam kata Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan kepada Tuhan, dan pada saat yang sama mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-harimu. Dan pada saat yang sama sebenarnya kita percaya bahwa ada harapan untuk hari esok. Mintalah kepada Tuhan, percayalah kita dikuatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun itu. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan ataupun mau sharing atau apa, silahkan tulis di komentar atau bisa langsung japri ke saya. Tuhan memberkati kita.